Selamat datang rekan-rekan sejawat dan para pembelajar sekalian. Mari kita langsung masuk ke pembahasan hari ini. Kita akan membedah salah satu mahakarya anatomis yang paling kompleks dalam tubuh manusia, yaitu sistem urogenitalia. Berdasarkan literatur standar emas di bidang medis, kita tahu betul bahwa perubahan pada tingkat mikroskopis, bahkan pada level molekuler sekalipun, bisa bermanifestasi menjadi gejala klinis yang sangat masif pada pasien kita. Nah, pada sesi edukasi kali ini, kita akan mengurai secara komprehensif mekanisme patofisiologi di balik penyakit-penyakit yang mendominasi praktik klinis kita sehari-hari. Hal yang sangat menarik untuk kita pahami di sini adalah betapa dekatnya hubungan antara saluran kemih dan organ reproduksi. Keduanya bukan sekedar tetangga sebelah menyebelah secara struktur. Secara embriologis, keduanya berasal dari akar yang sama, yaitu mesoderm intermediate. Kedekatan inilah yang secara logis menjelaskan mengapa disrupsi pada satu sistem seringkali memicu efek domino yang akhirnya mengganggu sistem lainnya. Mengingat peran sentralnya dalam osmoregulasi, keseimbangan asam basa, dan pembuangan toksin, sungguh tidak heran jika kelainan pada sistem ini menyumbang angka morbiditas yang sangat tinggi secara global. Untuk sesi hari ini, kita akan membedah 4 patologi utama pada tingkat seluler dan biokimiawi. Kita akan membahas penyakit ginjal kronis, infeksi saluran kemih, benign prostatic hyperplasia, dan terakhir, polycystic ovary syndrome. Mari kita mulai dengan patologi pertama kita, penyakit ginjal kronis. Ini pada dasarnya adalah kisah ironis tentang bagaimana mekanisme pertahanan tubuh kita sendiri pada akhirnya justru menghancurkan organ tersebut. Parameter klinis yang menjadi tokoh utama di sini adalah laju filtrasi glomerulus atau LFG. Secara akademis, Anda pasti ingat bahwa LFG normal pada orang dewasa muda yang sehat itu berkisar antara 90 hingga 120 ml per menit. Ini adalah indikator seberapa baik ginjal kita membersihkan darah. Nah, merujuk pada pedoman global, ketika parameter ini menurun atau jika ada kerusakan struktural ginjal yang bertahan persisten selama lebih dari 3 bulan, kita tidak lagi berhadapan dengan cedera akut yang bisa pulih. Ini sudah menjadi kondisi kronis yang progresif dan menetap. Proses kerusakannya dijelaskan dengan sangat brilian melalui konsep intact nephron hypothesis atau hipotesis nefron yang tersisa. Coba bayangkan situasinya seperti ini. Ketika terjadi cedera awal, misalnya akibat nefropati diabetik atau hipertensi kronis, sebagian nefron kita akan mati. Nah, nefron yang masih hidup ini tidak diam saja. Mereka mengkompensasi kehilangan tersebut dengan bekerja 2 kali lipat lebih keras. Mereka membesar atau hipertrofi dan memicu hiperfiltrasi. Namun, kompensasi ini harganya sangat mahal. Tekanan di dalam glomerulus yang meroket akibat hiperfiltrasi ini justru meregangkan dan merusak struktur saringan ginjal kita, yaitu podosit dan membran besalis. Akibatnya, celah filtrasi melebar, makromolekul besar seperti protein pun bocor ke dalam urin, dan muncullah tanda klinis yang kita kenal sebagai proteinuria. Sangat krusial untuk dipahami bahwa proteinuria ini bukan sekedar tanda adanya kebocoran. Ia adalah pemicu toksik. Saat protein membanjiri lumen tubulus, sel-sel tubulus proksimal berusaha keras menariknya kembali melalui endositosis. Proses ini sangat membebani dan meracuni sel-sel tersebut. Sebagai respons stres, mereka akan melepaskan sinyal bahaya berupa sitokin profibrotik, jaringan di sekitarnya pun meradang dan perlahan berubah menjadi jaringan parut. Fibrosis inilah yang secara harfiah mencekik sisa nefron yang masih hidup, menciptakan siklus setan yang terus memperburuk LFG, hingga akhirnya pasien jatuh ke dalam fase gagal ginjal terminal. Setelah membahas kegagalan hemodinamik tadi, mari beralih ke patologi kedua. Kita akan melihat pertempuran mikroskopis yang sangat intens antara inang dan patogen pada saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK, intinya adalah peradangan jaringan epitel akibat invasi mikroorganisme. Secara epidemiologi, wanita jelas jauh lebih rentan karena anatomi uretra yang lebih pendek. Dan siapa pelaku utamanya? Dalam hampir 80% kasus, pelakunya adalah strain spesifik dari bakteri komensal usus yang telah berevolusi menjadi penjajah tangguh di saluran kemih, yaitu Uropathogenec Escherichia coli atau UPEC. Mari kita telusuri pergerakan infeksi ini melalui jalur asenden. Semuanya berjalan sistematis, dari luar ke dalam. Awalnya, bakteri flora usus secara oportunistik berkolonisasi di area periuretra. Dari sana, mereka mendaki uretra hingga mencapai kandung kemih, menyebabkan peradangan mukosa lokal yang kita sebut sistitis. Bila kita tidak segera melakukan intervensi medis dengan antibiotik, invasi ini tidak akan berhenti. Bakteri akan terus merambat naik melalui ureter, menembus parenkim dan pelvis ginjal, memicu kondisi sistemik parah yang kita kenal sebagai pyelonefritis akut. Kehebatan UPC ini benar-benar ada pada persenjataan virulensinya.
Bakteri ini memiliki tonjolan menyerupai rambut yang disebut Fimbriae, khususnya tipe 1 dan P. Fimbriae ini bertindak layaknya jangkar, menempel sangat kuat pada reseptor uroplakin di permukaan sel kita, sehingga mereka tidak tersapu oleh derasnya aliran urin. Bahkan yang lebih luar biasa, patogen ini bisa menyusup masuk ke dalam sitoplasma sel epitel kita, lalu membangun semacam benteng pertahanan mikroskopis yang disebut komunitas bakteri intraseluler atau IBC. Di dalam sel ini, mereka aman dari serbuan sel imun maupun gempuran antibiotik. Baru setelah sistem imun kita menyadari invasi ini dan melepaskan mediator inflamasi, pasien akan mulai merasakan gejala klinis klasik yang sangat menyiksa, seperti disuria, urgensi, dan rasa terbakar saat berkemih. Sekarang, kita lanjutkan ke topik ketiga. Ini adalah contoh klasik bagaimana disregulasi hormon seiring bertambahnya usia dapat memicu proliferasi seluler abnormal pada pria. Benign prostatic hyperplasia atau BPH. Istilah benign di sini menegaskan bahwa pertumbuhan berlebih pada kelenjar prostat ini bersifat jinak, bukan kanker. Tapi jangan salah, meskipun jinak, pembesaran anatomis ini terjadi di area yang sangat sempit dan strategis. Efek mekanis dari pembesaran inilah yang secara langsung memunculkan sekumpulan keluhan saluran kemih bawah atau lower urinary tract symptoms atau LUTS. Gejalanya bisa berupa masalah obstruktif, seperti pancaran urin yang melemah, atau masalah iritatif, seperti keharusan bolak-balik ke toilet di malam hari. Sebagai akademisi kedokteran, kita perlu mengkaji akar masalahnya hingga ke level biokimiawi. Saat testosteron masuk ke sel prostat, ada enzim bernama 5-alfa reduktase tipe 2 yang mengubahnya menjadi bentuk yang jauh lebih poten, yaitu dihidrotestosteron atau DHT. Nah, DHT ini punya afinitas yang luar biasa ekstrim terhadap reseptor androgen di inti sel. Ikatan inilah yang memicu transkripsi genetik gila-gilaan, memaksa sel epitel dan stroma di zona transisional prostat untuk terus membelah secara masif. Pemahaman inilah yang menjadi alasan logis mengapa pemberian obat penghambat enzim 5-alfa reduktase menjadi pilar utama dalam terapi medis BPH modern. Tentu saja, proliferasi tersebut membawa konsekuensi mekanis yang serius. Zona transisional itu persis mengelilingi uretra. Jadi ketika area ini membesar, ia akan menjepit saluran kemih layaknya sebuah klem kencang. Apa akibatnya? Aliran urin keluar menjadi sangat terhambat. Untuk mengalahkan sumbatan ini, otot pemompa kandung kemih kita, yaitu otot detrusor, dipaksa bekerja ekstra keras. Sama seperti binaragawan yang mengangkat beban tiap hari, otot detrusor ini lambat laun akan menebal atau hipertrofi. Tapi kemampuan kompensasi otot ini ada batasnya. Pada titik tertentu, ia akan kelelahan, kehilangan elastisitasnya, dan berujung pada kegagalan total yang memicu retensi urin akut. Menjelang bagian akhir materi kita, mari beralih ke patologi keempat, Polycystic Ovary Syndrome, sebuah gangguan endokrin dan metabolik yang kompleks pada wanita. Seringkali PCOS ini disalahpahami murni hanya sebagai gangguan pada ovarium, padahal hakikat sebenarnya ini adalah kelainan endokrin dan metabolik yang sistemik. Prevalensinya sangat tinggi di kalangan wanita usia subur. Biasanya kita menegakkan diagnosis ini melalui kriteria Rotterdam, yaitu ketika kita menemukan adanya disfungsi ovulasi, hiperandrogenisme atau morfologi ovarium polikistik. Dampak dari sindrom ini sangat komprehensif. Tidak hanya mengganggu fertilitas, PCOS juga melipat gandakan risiko pasien terkena penyakit kardiovaskuler serta diabetes tipe 2 di masa depan. Coba perhatikan interaksi yang sangat rumit antara metabolisme energi dan hormon reproduksi di sini. Patofisiologi PCOS ini sering bermula dari resistensi insulin. Karena sel-sel tubuh kebal terhadap insulin, pankreas berjuang dengan memproduksi insulin secara berlebihan sebagai kompensasi. Masalahnya, insulin yang melimpah di sirkulasi darah ini ternyata toksik bagi fungsi ovarium. Ia bekerja sama secara sinergis dengan hormon LH untuk merangsang sel TK di ovarium agar agresif memproduksi androgen atau hormon pria. Parahnya lagi, tingginya insulin juga menekan organ hati agar berhenti memproduksi SHBG, sebuah protein pengikat. Akibatnya, jumlah androgen bebas yang bersirkulasi dan aktif di dalam darah pasien melonjak secara drastis. Badai hiperandrogenisme dan kekacauan rasio hormon LH terhadap FSH tadi akhirnya melumpuhkan siklus ovarium yang normal. Proses pematangan folikel sel telur, yang seharusnya terjadi setiap bulan, justru terhenti prematur di fase antral dini. Karena terhenti, ovulasi pun gagal terjadi, sebuah kondisi yang kita sebut anovulasi kronis. Nah, folikel-folikel malang yang gagal berkembang inilah yang kemudian menumpuk di permukaan ovarium. Saat kita melakukan pencitraan dengan USG, tumpukan folikel ini terlihat sangat khas, menyerupai roda pedati atau untayan mutiara. Deretan kista-kista kecil yang akhirnya menjadi nama dari sindrom ini.
Baik, setelah kita membedah keempat mekanisme di atas dengan sangat mendalam, tibalah kita pada tahap sintesis. Mari kita tarik benang merah dari seluruh materi edukasi kita hari ini. Sintesis konseptual ini sangat esensial untuk mengunci pemahaman kita. Secara sistematis, kita bisa melihat bahwa 4 penyakit besar pada satu anatomi urogenitalia ini ternyata didorong oleh mekanisme dasar yang sangat bervariasi. Mulai dari kerusakan akibat tekanan hemodinamik dan fibrosis di ginjal, lalu invasi mikrobiologis yang cerdik dari bakteri UPEC di saluran kemih, kemudian dorongan proliferasi abnormal sel akibat DHT di kelenjar prostat, hingga kekacauan endokrin sistemik akibat resistensi insulin pada ovarium polikistik. Semuanya bekerja melalui jalurnya masing-masing yang sangat spesifik. Pada akhirnya, mendalami patofisiologi bukanlah sekedar rutinitas menghafal teori biologi. Ini adalah fondasi intelektual dan pisau analisis terpenting kita. Pemahaman inilah yang menjadi jembatan logis untuk menjawab mengapa pasien kita datang dengan keluhan tertentu, sekaligus mengarahkan kita pada presisi terapi, baik itu pemilihan molekul penghambat enzim, presepan antibiotik yang akurat, atau bahkan intervensi pembedahan struktural. Dengan sangat cepatnya inovasi bioteknologi saat ini, menurut Anda, dari keempat patologi yang baru saja kita bedah, mana yang kira-kira akan menemukan terobosan obat paling revolusioner di dekade ini? Bila Anda senang dengan tayangan edukasi seperti ini, mari subscribe channel Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada materi terbaru. Klik like dan share tayangan ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih atas atensi luar biasa Anda, dan sampai jumpa di diskusi akademis kita berikutnya.